Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sepanjang April 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel mencatat 201 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ratusan UMKM Hubei ikuti Festival Kuliner Kiteania 2025. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang ini Sabtu 28 Juni 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Sepanjang April 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan mencatat 201 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan mencatat 201 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang April 2025 dengan jumlah korban mencapai 225 orang. Dengan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim dan Kota Pagar Alam. Kepala Konselor UPTD PPA Sumatera Selatan, Vera Bekti Rahayu menjelaskan bahwa jenis kekerasan yang didominasi adalah kekerasan fisik dan kekerasan terhadap anak. Ia menegaskan masyarakat dapat melaporkan kasus melalui sosial media, telepon, atau datang langsung ke kantor UPTD. Oke, kalau jumlah kasusnya ini dari karena kami di provinsi artinya kami menampung dari 17 kabupaten kota dan ini data berdasarkan Simponi. Jadi Simponi ini adalah salah satu media yang kami gunakan untuk menginput data kekerasan hanya di yang melapor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Ini ada per April itu ada 201 kasus. Kemudian jumlahnya itu ada korbannya adalah sekitar 225 kasus begitu. Nah kalau untuk kasusnya itu paling banyak nggak terlalu signifikan ya, cuman beda satu kasus gitu ya. Yang pertama fisik, kekerasan fisik, dan yang kedua adalah kekerasan seksual. Ditambahkan Vera, setelah menerima laporan, tim akan segera melakukan penjangkauan dan menentukan bentuk pendampingan sesuai kebutuhan. Pendampingan mencakup aspek hukum, sosial, hingga psikologi guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban. Vera juga memaparkan 6 tugas pokok UPTD PPA, yaitu penjangkauan, mediasi, pendampingan, integritas sosial, bantuan hukum, dan dukungan psikologi. Seluruh layanan diarahkan agar korban dapat pulih dan kembali menjalankan hidup yang aman dan bermartabat. Seluruh laporan kekerasan dicatat melalui aplikasi nasional Simponi yang juga menjadi basis data nasional perlindungan perempuan dan anak. Vera menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman bagi kelompok rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu ratusan UMKM mengikuti Festival Kuliner Kiteania 2025. Festival ini disambut antusias oleh ribuan pengunjung yang ingin mencicipi ragam cita rasa khas Moba. Suasana semarak mewarnai sore di jantung kota Sekayu, Kamis 26 Juni 2025, saat Festival Kuliner Kiteania 2025 resmi digelar di sepanjang jalan depan rumah dinas Bupati Musi Banyuasin, mengusung tema The Taste of Musi Banyuasin. Festival ini menghadirkan sebanyak 136 stand kuliner dari pelaku UMKM lokal yang siap memanjakan lidah masyarakat selama libur panjang akhir pekan. Dibuka langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, Toha, festival ini disambut antusias oleh ribuan pengunjung yang ingin mencicipi ragam cita rasa khas Moba. Dalam sambutannya, Bupati Toha menekankan pentingnya acara semacam ini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan ruang promosi bagi produk-produk lokal. Kita melakukan festival kuliner ya. Kita akan memprioritaskan makanan atau ciri khas makanan Kabupaten Musi. Harapan kita bulan ke depan UMKM dengan binaan yang sempurna, dengan binaan yang benar, insya Allah akan meningkat pendapatan mereka. Mudah-mudahan ada kemiskinan dilimpahkan.
teknologi. Harapan kita kepada pedagang hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dari pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak akan tinggal diam. Kita ada program Warta Maju. Insya Allah kita bantu yang para pedagang, para yang membutuhkan, judulnya MKM. Tidak hanya berfungsi sebagai ajang kuliner, Festival Kitek Nia juga menjadi bagian dari rangkaian menjelang peluncuran maskot Porprov Peparprov Sumsel 2025 yang akan digelar pada malam puncak Sabtu 28 Juni 2025, lengkap dengan penampilan spesial Dede Irawan dari grup Hijau Daun. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muba Muhammad Faris mengungkapkan bahwa stand-stand yang disediakan secara gratis ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Muba memfasilitasi pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwa minat masyarakat begitu tinggi, terutama menjelang akhir pekan panjang. Festival ini pun diharapkan menjadi daya tarik wisata kuliner tahunan yang konsisten mendorong perputaran ekonomi lokal. Dan kami harapkan dengan UMKM yang tumbuh dan diberikan ruang oleh Bapak Bupati, insya Allah mereka akan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi yang skala kecil, lokal, tapi mereka juga akan mendapat bagian tertentu pada perhelatan Porprov dan Peparprov nantinya. Festival juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda seperti Dandim 0401 Muba, anggota DPR Muba, serta para kepala perangkat daerah. Dukungan penuh dari seluruh elemen ini menegaskan bahwa geliat UMKM dan promosi kuliner lokal menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Musi Banyuasin. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, efisiensi anggaran 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera berlalu di masa transisi hingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kekuatan fiskal. Upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga saat ini dipandang menjadi salah satu perlambatan ekonomi, tidak hanya di daerah Sumatera Selatan khususnya, namun di sejumlah wilayah. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam 100 hari program kerja Presiden Prabowo Subianto berdampak akan perlambatan ekonomi. Namun diharapkan upaya transisi selama 100 hari kerja ini sendiri akan segera berlalu dan memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat luas. Sebenarnya kalau kita memprediksi akan ada efisiensi ini bisa menimbulkan nanti perlambatan ekonomi ya. 100 hari kerja ini sebenarnya kita apresiasi, sebenarnya banyak program-program yang kita harapkan bisa mendukung masyarakat ya, seperti MBG dan juga program-program lain. Tapi memang mungkin perlu waktu ya, karena persiapan MBG sendiri kan saya pikir sekarang masih tahap finalisasi ya, belum semua daerah menerima MBG dan lain-lain, sehingga memang ini masa-masa krusial ya, karena masa-masa ini efisiensi sudah dijalankan, tapi manfaat dari efisiensi seperti MBG lain itu belum terasa luas di masyarakat, sehingga masa transisi ini kita berharap cepat masa transisinya gitu, sehingga masyarakat bisa langsung menerima manfaat seperti itu, Mas. Meski adanya perlambatan ekonomi akibat dari efisiensi anggaran, namun Dr. Ihsan Hadri tadi juga optimis bahwasanya langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sendiri akan berdampak positif ke depannya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Wali Kota Palembang menegaskan setiap kantor pemerintahan dan ruang publik wajib menyediakan alat pemadam kebakaran. Lonjakan kasus kebakaran di Kota Palembang dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Apalagi saat ini Palembang telah memasuki musim kemarau yang rawan kebakaran. Ratu Dewa mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memastikan lingkungan aman dari potensi kebakaran. Ia juga memastikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Palembang telah bersiaga dengan armada, sarana, dan prasarana lengkap di setiap zona. Sementara itu menanggapi aspirasi masyarakat di media sosial mengenai pentingnya ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di tiap kelurahan, Ratu Dewa menegaskan hal tersebut wajib dipenuhi. Ia juga mengatakan APAR tidak hanya harus tersedia di kantor pemerintahan, tapi juga di sektor lain dan juga ruang publik. Kalau itu kan memang sudah menjadi suatu persyaratan ya, suatu
dipersyaratkan tidak hanya di kantor-kantor pemerintah, termasuk di sektor-sektor swasta juga. Maka saya sudah minta juga Damkar untuk selalu meng-cross-check di tempat-tempat kantor, termasuk di ruang-ruang publik, supaya ada alatnya. Sementara itu, berdasarkan data Damkarmat Palembang, sejak Januari hingga Mei 2025 tercatat 110 kasus kebakaran, dengan mayoritas penyebabnya adalah konsleting listrik. Pemerintah kota pun terus mengedukasi warga agar lebih sigap dan mencegah kebakaran di lingkungan masing-masing. Harga cabai merah dalam sepekan turun di pasar tradisional kilometer 5 Palembang. Harga cabai merah di Palembang mulai turun dalam sepekan terakhir. Di pasar kilometer 5, komoditas tersebut dijual Rp25.000 per kilogram, turun gratis dari harga sebelumnya yang sempat menyentuh Rp60 hingga Rp80.000. Meski harga melandai, daya beli masyarakat tak kunjung membaik. Penjualan tetap lesu dan stok cabai banyak yang membusuk karena tidak laku. Salah seorang pedagang cabai, Nur Sani, menjelaskan, seharusnya harga yang turun bisa menaik pembeli, tapi sekarang malah makin sepi. Kerugian bisa sampai 20% karena cabai membusuk. Dirinya mengaku biasanya mampu menjual hingga 100 kg per hari. Namun kini tak sampai 60 kg. Kondisi ini membuat enggan menyetok cabai merah dalam jumlah yang besar meski pasokan dari produsen melimpah. Cabai agak merosot, sudah 25. Sebelumnya harga tertinggi kemarin berapa? Sempat 45, 40. Ini kan kalau misalnya turun ini, tapi pembelian gimana, Bu? Agak kurang. Ada cabai yang busuk udah sih, kira-kira kata aku. Kadang ada, itu cabai burung. Sempat merugi tidak, Bu? Pernah. Menurut Nur Sani, di sisi lain, harga cabai rawit masih cukup tinggi, bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogram, jauh di atas harga normal Rp40.000. Sementara untuk komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan, kini dijual antara Rp32 hingga Rp36.000 per kilogram. Lamsihar Silitonga melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, legislator Palembang dorong pemerintah kota tekan angka pengangguran untuk menekan praktek premanisme. Legislator Kota Palembang Massagus Saiful Fadli mendorong pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan premanisme yang semakin menjamur. Saiful menilai aksi premanisme merupakan masalah serius dan harus segera diselesaikan. Saiful mengungkapkan pemerintah kota perlu melihat permasalahan premanisme secara komprehensif dan holistik dengan melihat akar permasalahan. Salah satu masalah yang mendesak diantaranya tingginya angka pengangguran. Saiful mengatakan pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah kota, yakni menciptakan lapangan kerja baru agar pengangguran tidak terlalu lama terjebak dalam situasi ekonomi sulit yang memicu aksi premanisme. Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan ya, katanya dengan kenapa munculnya premanisme itu. Ini kan permasalahan ekonomi galau. Muncul premanisme karena adanya wong yang nganggur, orang tidak punya pekerjaan, ya, sehingga dia mencari kegiatan sendiri, mencari kegiatan sendiri lah ya, nganar akhirnya preman dia kan. Tapi kalau dia punya pekerjaan, artinya ada yang digawekannya, aku yakin tidak akan ada seperti itu. Nah artinya tingkat pengangguran di kota ini masih cukup tinggi, sehingga terjadinya premanisme yang seperti itu. Nah ini juga PR pemerintah kota ya, Cak Mano mengurangi tingkat pengangguran di kota Palembang sehingga mengurangi tingkat premanisme yang ada di kota seperti itu. Tidak hanya masalah premanisme, Saiful juga menyoroti aksi vandalisme yang terus terjadi di kota Palembang. Dirinya pun meminta pemerintah kota memberikan ruang kepada anak muda dan membangun komunikasi dialog untuk mengimplementasikan bakat dan minat mereka ke arah yang positif. Riana Pridani melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Asosiasi Kota Askot PSSI Palembang bakal menggelar seleksi terbuka untuk menjaring pemain terbaik yang akan memperkuat tim Kota Palembang di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan 2025.
Asosiasi Kota PSSI Palembang tengah memburu talenta-talenta muda berbakat untuk memperkuat tim sepak bola Kota Palembang di ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin. Ketua Skot PSSI Palembang M. David mengatakan, untuk itu seleksi terbuka akan digelar akhir pekan ini di Stadion Kamboja Palembang. Seleksi ini dikhususkan bagi pemain kelahiran 2003 dan 2004 yang berdomisili di Kota Palembang. Menurutnya pihaknya akan membuka untuk umum, tapi prosesnya akan sangat ketat. Mereka ingin menjaring 25 pemain terbaik yang benar-benar siap bertarung di level provinsi. Untuk sekarang belum ada untuk susunan kepelatihan. Mungkin ada tim Thailand. Nanti untuk seleksi sementara ini tim Thailand terlebih dahulu. Nanti baru setelah terbentuk baru kita susunan untuk siapa pelatih klub sendiri. Ya, untuk tahun ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Palembang. Mungkin insya Allah kita target tahun ini medali emas ya. Langkah ini menjadi bagian dari proses pencarian sekaligus pembinaan dini guna menciptakan regenerasi pemain yang berkualitas, sekaligus mengembalikan kejayaan sepak bola Palembang di tingkat daerah. Dari Stadion Kamboja, Rizky Reri Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini diantaranya. Sepanjang April 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan mencatat 201 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ratusan UMKM ikuti Festival Kuliner Kitenia 2025. Festival ini disambut antusias oleh ribuan pengunjung yang ingin mencicipi ragam cita rasa khas Moba. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Maju, maju, maju.